Pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat meminta pemerintah daerah mengutamakan pemangkasan belanja dibandingkan menaikkan pajak yang membebani masyarakat. Sementara itu, pakar otonomi daerah Profesor Johar Mansyah menyebut bahwa kenaikan pajak berkali-kali lipat merupakan cara instan yang diambil kepala daerah untuk merealisasikan janji kampanyenya. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami David Silahoy dalam program Sindo Sore. Ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja, ekonomi turun, tiba-tiba daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa, tadi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan di Sulawesi dan sebagainya, menaikkan pajak. Nah, pajak yang dinaikkan itu pajak yang sangat penting ya, dan rakyat terbebani, namanya PBB P2, jadi pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, semua rakyat bisa terkena itu. Dan yang juga anehnya lagi, kenaikan pajaknya itu sangat mencolok, ratusan persen, ya, ada yang 200-an%, bahkan 400-an, dan konon ada yang 1000-an persen. Nah, ini memang tanda tanya. Ada apa dengan kepala daerah baru yang baru saja dilantik bulan Februari di seluruh Indonesia di 546 daerah, kok kabupaten-kabupatennya khususnya ini kok menaikkan pajak PBB yang tinggi mendadak. Nah, kalau kita dalami rupanya Mas David, ini daerah itu kepala daerah baru setelah melihat postur APBD tahun 2025 ini kaget. Kenapa? Karena APBD-nya itu banyak yang dipangkas ya dari dana transfer pusat, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya, yang harusnya diterima oleh daerah gara-gara ada efisiensi pemerintah pusat di bulan Januari tahun 2025 ini yang jumlahnya secara nasional mencapai 50 triliun lebih. Nah, itu berdampak pada daerah. Daerah itu tiba-tiba mau bangun jalan dari DAK fisik gitu yang akan dikirim atau ditransfer oleh pusat ke daerah. Kan kewenangan yang luar biasa kepada daerah untuk mengenerate penerimanya sendiri melalui peningkatan PAD. Dan saya kira ini triggernya adalah karena banyak daerah yang tanda kutip ya tidak kreatif dalam bagaimana sih cara meningkatkan PAD yang tanda kutip ya tidak membebani masyarakat. Ini kan cara-cara yang dilakukan saat ini oleh para kepala daerah, ini kan cara instan. Naikkan saja PBB, karena PBB ini adalah domainnya daerah, naik setinggi-tingginya, nanti kita dapat PAD setinggi-tingginya tanpa melihat dampak dari apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan saya kira ini cara berpikir yang tumpul dan tidak kreatif. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah akan memulai uji coba Payment ID, namun pemerintah pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Sistem Payment ID akan menyatukan semua transaksi keuangan dalam satu identitas pembayaran yang terhubung dengan NIK dan MPWP. Meski pemerintah bisa memantau semua transaksi perbankan warganya, namun Presiden Prabowo pastikan Payment ID tidak untuk memata-matai warga. Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu kan, agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya ya, segala sesuatu yang itu berkenaan dengan apalagi ada transaksi-transaksi, nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor. Bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa, itulah yang kemudian diatur, tentunya kan tidak sembarang. Payment ID terdiri dari kombinasi 9 huruf dan angka menggunakan kode unik berbasis NIK. Payment ID menggabungkan berbagai saluran pembayaran, seluruh transaksi bank, dompet elektronik, pinjol resmi, hingga pembayaran menggunakan kris akan terpantau oleh pemerintah. Tak hanya itu, nantinya lembaga keuangan bisa memantau penghasilan, pengeluaran, pinjaman, dan riwayat transaksi setiap penduduk Indonesia. Namun BI menjamin keamanan data penggunanya.
Ketika pengguna meninggal dunia, Payment ID otomatis nonaktif. Tak hanya itu, akses ke Payment ID atas izin pemilik data. Payment ID dibuat untuk melacak transaksi mencurigakan, mulai dari penipuan maupun aktivitas lainnya. Payment ID juga bisa memastikan pemberian bansos tepat sasaran. Jelang upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Istana menggelar gladi bersih. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Breaking News. Saksikan pidato kenegaraan Perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jumat 15 Agustus mulai pukul 9 pagi di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Breaking News. Saksikan pidato kenegaraan Perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jumat 15 Agustus mulai pukul 9 pagi di Sindo News TV.